Selamat pagi anak didik kami. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua dalam keadaan yang sehat dan semangat sehingga proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika peminatan, dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah supaya nanti kita bisa memahami tentang vektor posisi. Yang kedua nanti supaya kita bisa memahami kedudukan titik yang segaris atau sering disebut sebagai kolinier dalam vektor. Oke, jadi di sini kita masih belajar vektor secara geometris. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas tentang vektor posisi. Nah, secara definisi vektor posisi itu adalah vektor yang berpangkal di titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0 kalau di R2, kalau di R3 dia 0,0,0. Nah, seandainya di sini Bapak kasih sebuah koordinat kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y, kemudian ada dua titik, titik P dan titik Q. Nah, misalkan ditanyalah vektor posisi si P, itu adalah vektor yang kita tarik dari titik 0,0. Oke, arahnya menuju Q. Misalkanlah kita nama ini adalah vektor P kecil ya. Kemudian ada titik satu lagi yaitu titik Q. Kita buatlah nanti vektor posisinya ini adalah vektor Q. Seandainya ditanya adalah vektor PQ dalam bentuk vektor posisi PQ, maka ini bisa kita buat apa? PQ itu adalah vektor yang berpangkal di P, berujung di Q. Maka ini bisa kita buat lintasan yang kita pakai adalah PO ditambah dengan OQ. PO itu adalah negatif OP ditambah OQ, dan OP itu adalah vektor P, vektor posisi yang tadi, berarti min P ditambah Q. Atau bisa kita buat nanti di sini apa? Q dikurang P. Jadi kira-kira kalau dinyatakan dalam bentuk huruf, PQ itu adalah Q dikurang P. Jadi kalau misalkan dikasih tahu vektor posisi gitu ya, vektor posisi A itu adalah A, kemudian vektor posisi B adalah B, maka kalau ditanya misalkan BA, vektor BA, maka ini yang belakang kurang depan, vektornya si A dikurang vektor B. Oke, kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh, kita bahas dulu tentang titik-titik yang segaris atau kolinier. Misalkan ada sebuah garis dan di sini terdapat titik A, titik B, dan titik C. Maka A, B, dan C ini itu disebut titik-titik yang segaris gitu ya, segaris atau kolinier. Nah, kalau dia kolinier atau segaris, maka nanti ada hubungan yang berlaku, yaitu vektor AB bisa kita nyatakan dalam vektor AC, yaitu suatu konstanta dikali vektor AC. Atau bisa kita nyatakan juga dengan vektor BC gitu ya, dimana BC nanti tetap kita kalikan dengan sebuah konstanta, misalkan M. Itulah nanti vektor yang segaris. Misal ada sebuah garis, misalkan titik A, titik B, dan titik C, dan perbandingannya dikasih tahu. Misalkan AB dibanding BC itu sama dengan 4:3. Nah, yang ditanya misalkan nyatakanlah vektor AC dalam AB atau BC gitu ya. Maka di sini kita buat dulu perbandingannya, di sini adalah perbandingan 4:3. Maka nanti bisalah kita buat bahwa vektor AC itu sama dengan berapanya si AB gitu ya. AC itu kan kalau kita hitung ini 7 ya. Sementara AB itu 4, 7/4 AB lah dia. Atau kalau kita nyatakan dalam BC AC itu sepanjang 7 dari 3 si BC. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau misalkan ditanya AB dalam bentuk BC, maka dari perbandingan ini aja kita ambil. Maka AB itu sama dengan yang AB itu kan 4. Oke, 4 per BC itu kan 3. 4/3-nya si
BC. Kira-kira seperti itu dia. Oke, setelah nanti tentang vektor segaris. Di sini akan kita bahas ada 2 soal. Yang pertama, dikasih sebuah jajar genjang ABCD. Oke. Dan vektor posisi A, B, dan C itu dinyatakan dalam bentuk vektor A, B, dan C. Nah, sekarang ada katanya titik E di tengahnya si AD. Ini titik E. Yang ditanya adalah vektor posisinya si E. Oke. Maka yang pertama kita tengok bahwa AE itu sama dengan setengahnya AD. Ya kan, karena mereka segaris, perbandingannya 1:1, maka nanti AE itu adalah 1/2 si AD. Maka nanti di sini AE itu kita buat aja. Karena tadi udah ada vektor posisi, misalkan aja nanti vektor posisi si E itu adalah apa? OE gitu ya. OE itu kita nyatakan dalam bentuk vektor E aja, misalkan. Inilah yang ditanya dalam bentuk ABC. Maka nanti di sini kita pakailah nanti apa? E dikurang A, ya kan? AD itu kan sejajar dengan BC. Berarti ini bisa kita buat setengah dari vektor BC. Oke, maka E dikurang A itu nanti sama dengan setengah. Ini kita buat vektor posisinya. Berarti ini adalah C dikurang B. Oke, ini nanti pindahin. Berarti E, vektor E itu sama dengan min A, pindahin menjadi positif A. Oke, tambah setengah C kurang setengah B. Kita buat yang B duluan. Kurang setengah B ditambah setengah C. Inilah nanti vektor posisi si E. Oke, sesimpel itu ya. Nah, yang kedua, di sini soalnya dikasih ada sebuah segitiga ABC, ada titik G di tengah si AC, dan titik D itu berada di BC, sehingga perbandingannya CD itu 2 kalinya BD. Kalau panjangnya ini 1, berarti panjangnya ini 2, gitulah kira-kira. Nah, karena ini tengah, berarti ini 1:1. Yang ditanya GD itu adalah RAB ditambah SAC, yang ditanya R tambah S berapalah kira-kira gitu ya. Maka kita buat GD itu, lihat itu lintasan yang kita pakai nanti GC, ya kan, G ke D GC ditambah CD. Oke, GC itu bisa kita buat 1/2 siapa? Setengahnya si AC gitu ya. Setengahnya si AC ditambah CD itu kita buat apa? 2/3 ya kan? 2/3 si CB, arahnya menuju sini. Oke, CD berarti 2/3-nya CD. Nggak boleh 2/3-nya BC karena arahnya nanti berlawanan. Nah, dari sini kan udah ada AC nih. Berarti si CB-nya belum. Berarti harus kita buat dalam bentuk AB. Maka ini sama dengan setengah AC tambah 2/3. Lihat sekarang vektor CB, C ke B. Bisa kita buat CB itu adalah CA, ya kan, lintasan yang kita pakai lintasan CA tambah AB. Yang pasti nanti pangkalnya di C, ujungnya di B. Maka ini adalah CA ditambah AB. Oke? Maka ini sama dengan setengah AC, ini kalikan ke dalam, tambah 2/3 CA ditambah 2/3 AB. Nah, di sini CA itu kan, ingat CA itu adalah minusnya AC karena arahnya berlawanan. Kalau AC arahnya ke bawah, CA arahnya ke atas. Berarti ini jadi kurang 2/3 AC tambah 2/3 AB. Kita samain penyebut, kita buat per 6 karena di sini 2 dan 3, kita buat aja per 6. Oke, berarti di sini 3/6 AC dikurang ini, kalau kita buat per 6 itu 4/6 AC. Oke, ini kita buat per 6, boleh juga biar sekalian. Maka ini kalau kita buat per 6, maka di sini 4/6 AB. Maka kita susun, berarti itu sama dengan 4/6 AB ditambah, kalau ini kita kurangkan 3 kurang 4 min 1, berarti kurang 1/6 vektor AC. Inilah dia vektornya. Berarti udah dapat dong R-nya. Kalau di sini kita buat R-nya berarti koefisiennya si AB. Koefisiennya si AB di sini 4/6.
Oke, 4/6. Dan S itu adalah koefisiennya si AC, min 1/6. Oke, minus 1/6. Ini kita jumlahin. R ditambah S, kalau ini kita jumlahin 4 tambah minus 1 itu 3/6, itu sama dengan setengah. Jadi gitulah nanti cara menyelesaikan vektor secara geometri. Lihat apakah vektor posisi atau apakah nanti tentang segaris gitu ya. Jadi kira-kira bisa ya. Yang pasti nanti kita lihat aja lintasan yang dipakai, yang manalah itu. Oke? Baiklah, sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semua bisa memahami dan mengerti apa yang telah dipelajari, dan Bapak harap semua ada kemauan dan semangat untuk belajar dan mengulang pelajaran kembali. Kita akhiri, dan tetap semangat dan tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa jika keluar rumah, pergunakan masker dan jaga jarak.